dalam sebuah hadis terungkap bahwa usikum bitaqwallah dan seterusnya. Wa sam'a wa ta'at wa in ta'amaru 'alaikum 'abdun. Sampai pada fa'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Dan gigitlah, jika tidak maka akan terjerumus dalam perilaku bid'ah. Di dalam hadis itu ada kesepakatan orang-orang di masa lalu sepeninggal Nabi Muhammad yang melakukan interpretasi pemikiran untuk membuat kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan khulafaur rasyidin adalah sebatas 4 orang setelah Nabi Muhammad SAW. Sedang di dalam hadis sendiri dan keterangan-keterangan yang banyak, bahkan jika dikaitkan dengan Al-Quran, sama sekali tidak pernah menyebut dan meramal nama-nama siapanya. Apakah ada unsur politis di balik membuat kesepakatan ini? Apalagi saat kita memperhatikan gejolak-gejolak di masa setelah Nabi Muhammad SAW. Kita bahas di lain waktu. Karena mana khalifah adalah wakil. Seperti halnya Nabi Adam adalah khalifatu fil ard, khalifah Allah di muka bumi. Wakil setelah Rasulullah wafat yang berada di dalam Al-Huda, sehingga disebut Al-Mahdi, berada di dalam petunjuk, dan Rasyidin berhak memberi petunjuk sebagai yang hak sah serta wenang menunjukkan Al-Huda atau terang, cahaya, supaya dalam kehidupan dapat berjalan. Sepeninggal Nabi Muhammad sampai kiamat, keberadaannya tidak akan pernah terputus dan tanpa jeda. Ini seharusnya kalau melihat fungsi keberadaan Al-Mahdi Ar-Rasyidin. Sehingga kehidupan seseorang dalam fakta iman dan berada di dalam perintah supaya tidak berlaku bid'ah, yakni perbuatan hanya karena angan-angan dan hasil dari bacaan yang dianggapkan sebagai kebenaran, yang kemudian dianggapkan sebagai perintah Tuhan. Maka tersebut di dalam hadis bahwa, atau tepatnya ada satu ungkapan dari salafus saleh di masa lalu, bahwa bid'ah itu lebih disenangi iblis atau sang pembantah daripada perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat pelakunya ada kemungkinan untuk taubat, sedang mereka yang bid'ah akan sulit untuk melakukan taubat karena sudah merasa berada di dalam kebenaran agama, merasa mendapatkan perintah dan merasa ahli surga berpahala. Hidup tanpa ilmu pembuka hakikat, sehingga tidak mengetahui bagaimana hidup ini harusnya dijalani. Ilmu mengenal keberadaan Tuhan. Hidup tanpa terang cahaya Al-Huda, tanpa keberadaannya hak sah serta wenang atau pemegang otoritas kebenaran, maka kita akan ada saat akumulasi dalam kehidupan kita, permasalahan-permasalahan yang menjadi konflik, perselisihan terus-menerus, dan akan terus semakin meningkat, semakin tajam, memuncak. Ikatan tertinggi adalah ikatan ma'rifat, sebab apa, kehidupan bisa disebut dan dapat dijalani dengan baik dalam kaidah sistem adalah mengenal, sebab ketaatan yang diterima adalah ketaatan ma'rifat. Itu yang tersirat sangat jelas di dalam Quran surat An-Nur 53. Ketaatan yang diminta adalah ketaatan yang dikenal. Kulatu kesimu to'atu ma'rufah. Janganlah kamu bersumpah hanya beretorika, hanya bersimbolik, karena ketaatan yang diminta adalah ketaatan yang dikenal.
Dan kenikmatan sebagai anugerah tertinggi adalah telah terikat dalam ikatan aku bersaksi, yang menjadikan dalam fakta bersaksi. Kedua, menjadikan kesadaran fakta kehidupan hakikat, mengenal dan mengetahui untuk apa dan bagaimana kehidupan ini dijalani. Serta ketiga, mengenal kepastian arah sasaran tujuan kehidupan ini. Maka di dalam surat Al-Maidah 7 sangat jelas terungkap seperti itu. Sebuah karunia yang besar dari Allah saat telah terikat dalam perjanjian yang diikatkannya dalam ikatan aku bersaksi. Kemudian dalam satu ikatan kami mendengar dan kami taati. Sehingga kehidupan sehari-hari berada di dalam sistem ketuhanan, ada kehadiran Tuhan dalam rasa hati. Hidup menjadi memiliki pegangan ini. Hidup menjadi memiliki kepastian arah dan sasaran tujuan. Jadi sebenarnya bid'ah itu adalah saat sebenarnya tidak pernah menerima perintah langsung akibat tidak dalam ikatan aku bersaksi. Maka yang dilakukan apapun sesungguhnya menjadi bid'ah. Sebagai contoh, perintah menjalankan sholat. Saya dulu menerima perintah sholat dari guru mata pelajaran. Dan dari ustadz yang itu diperoleh dari buku dan kitab yang menerangkan perihal sholat. Kemudian saya beranggapan menerima perintah sholat itu. Parahnya lagi, saya merasa mendapat perintah dari Allah. Walaupun faktanya saya tidak pernah bertatap muka dengan sang utusan Allah. Saya tidak pernah ngecek apakah mata pelajaran agama saya itu memiliki hak dan kewenangan mengeluarkan perintah, ataukah dia sama seperti saya, hanya ikut-ikutan merasa menerima perintah. Sebagai contoh urusan seorang warga negara di Indonesia, secara administratif, jika ada sesuatu masalah ditangani oleh pejabat wilayah atau pejabat di daerah yang bersangkutan. Demikian pula warga negara yang ada di negara lain. Segala urusan ditangani melalui sang duta besar, tidak melalui langsung presiden. Sang duta besar inilah representasi keberadaan presiden pemerintah Indonesia. Sedulur, untuk itu, untuk apa kita gontok-gontokan dan merasa benar dan kemudian membid'ahkan yang lain? Sebuah perilaku baik, soleh dan solehah yang kita jalani. Perintah Allah sangat jelas bahwa kita untuk dapat menjalankan, mencari wabtagu ilaih al-wasilata wajahidu, cari hingga ketemu al-wasilata yang dapat menunjukkan jalan pulang kembali kepada Tuhannya, ilaih. Semoga dalam ridha Allah dan dalam maghfirah